Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Adinda Firna. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian, entah itu di komentar ataupun di Instagram aku, mengenai cara pengembalian produk ataupun dana di TikTok Shop. Jadi teman-teman, aku itu udah pilihin beberapa pertanyaan yang menurut aku perlu dibahas lagi. Nah, apa aja pertanyaannya? Kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, pertama aku mau bahas pengembalian barang terlebih dahulu ya. Nanti keduanya bakal pengembalian dana. Nah, sekarang kita fokus ke pengembalian barang terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang mau ngembaliin barang atau retur produk di TikTok Shop, disimak baik-baik. Oke, pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu tentang nomor pelacakan di TikTok Shop. Jadi nomor pelacakan itu apa sih? Nomor pelacakan itu yang biasanya yang familiar kita sebut dengan nomor resi. Nah, teman-teman itu kebanyakan bingung cara dapetin nomor pelacakannya itu seperti apa. Perlu diketahui juga nih teman-teman, kalau di TikTok sama di marketplace lainnya itu berbeda ya untuk sistem pengajuan atau sistem retur produknya. Kalau di marketplace lain itu biasanya nomor resi atau nomor pelacakan yang disebut TikTok itu muncul ketika kita udah diterima untuk pengembalian barang. Tapi beda lainnya ketika di TikTok teman-teman, kalau kalian udah diterima untuk pengajuan barangnya, kalian perlu untuk mengirimkan barang tersebut ke pihak ekspedisi. Nah, ketika paketnya udah diterima sama pihak ekspedisi, barulah kalian bakal dikasih nomor pelacakan atau nomor resi tersebut. Oke ya teman-teman, sampai sini sudah paham dulu mengenai nomor resi atau nomor pelacakan di TikTok Shop. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu mengenai penulisan di paket pengiriman atau di paket produknya itu. Jadi maaf ya teman-teman, untuk video aku sebelumnya waktu pengembalian barang itu aku blur untuk penulisan alamatnya, karena menurut aku cukup privasi ya teman-teman untuk menampilkan alamat sellernya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, aku udah buatin contoh untuk penulisan di paketnya. Jadi teman-teman cukup menulis bagian atas itu nama penerimanya, terus alamat, habis itu nomor HP-nya. Nah, cara dapetinnya di mana? Itu kalian bisa lihat di aplikasi TikToknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah keterima pengajuannya itu bakal otomatis muncul mulai dari nama, alamat, sama nomor HP-nya. Itu udah otomatis. Kalian tinggal nulisnya. Tulis tangan seperti itu, manual, ataupun kalau kalian punya print bisa juga pakai itu ya teman-teman. Kebetulan kemarin kalau aku itu pakai print, aku punya print bluetooth gitu, aku tulisnya di situ. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang ketiga itu masalah ongkir teman-teman. Nah, perlu diketahui kalau di ongkir itu juga ada dua. Yang pertama itu dibayar sellernya sendiri, yang kedua itu bayar di kita sendiri. Nah, caranya seller bayar ongkirnya itu ada dua juga teman-teman. Yang pertama itu bisa di TF ke kita, yang kedua itu bayarnya COD. COD gimana maksudnya? Jadi paketnya ketika udah nyampe ke sellernya itu, sellernya itu bakal bayar ongkirnya. Nah, gimana caranya biar diterima sama JNT kalau bayarnya COD? Kalian bisa kasih bukti atau chatan kalian ke pihak admin JNT bahwasanya kalau yang bayar ongkirnya itu sellernya ketika paketnya udah sampai itu bisa langsung di ACC. Nah, tapi teman-teman nggak semua seller itu mau menanggung ongkirnya ya. Jadi kebanyakan itu seller-seller tertentu yang tanggung jawab, dan kalaupun itu kesalahannya dari pihak sellernya. Nah, yang kedua itu ongkirnya kita yang nanggung ya teman-teman. Biasanya kalau kita yang salah atau ingin ngembaliin, otomatis kita yang nanggung si ongkirnya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang keempat yaitu ketika produk yang kita kembalikan itu lebih dari satu produk. Untuk masalah yang ini itu aku juga belum mengerti betul ya teman-teman, karena aku sendiri juga belum mencobanya. Nggak ada itu yang mau aku kembaliin produk di TikTok Shop. Tapi teman-teman, aku kemarin juga udah tanya ke pihak TikToknya. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi di sini itu balasannya dari TikToknya itu Anda dapat mengunggah satu nomor pelacakan untuk satu order ID di masing-masing SKU.
Nah, untuk ID sendiri itu biasanya di TikTok itu nama produknya ya teman-teman. Nah, untuk yang SKU-nya itu kode per varian. Jadi teman-teman kalau di TikTok itu misalkan kalian beli di satu toko itu beberapa produk kan. Nah, per produknya itu ada menu minta pengembaliannya sendiri-sendiri. Nah, habis itu nanti misalkan kalian mau retur produknya semuanya, itu mestinya bakalan diminta nomor pelacakannya. Terus teman-teman, baru tadi siang banget itu aku dapat balasan lagi dari TikTok. Itu intinya kalau semua barang dalam satu pesanan itu bisa satu nomor pelacakan ya. Jadi entah itu per varian ataupun produknya beda-beda, pokoknya cuma satu resi aja yang dibutuhkan dari TikTok. Dan maaf kalau videonya jadi kayak gini karena kemarin itu udah aku balas untuk memastikannya, terus nggak ada balasan lagi sampai aku buat videonya dan baru alhamdulillah tadi siang itu dapat balasan ini. Oh ya teman-teman, untuk mengunggah nomor pelacakan atau nomor resi itu hati-hati ya teman-teman, karena kalau salah sedikit satu nomor aja itu bisa membuat kegagalan pengembalian dana di kalian. Jadi benar-benar diteliti kalau mau memasukkan nomor pelacakan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pengembalian dana. Nah tadi kan udah barang, sekarang yang dananya ya teman-teman. Karena ada dua pilihan nih di TikTok. Jadi kita fokus ke yang dana. Buat teman-teman yang mau mengajukan dananya aja tanpa pengiriman barang itu disimak baik-baik. Oke, pertanyaan yang pertama itu terkait pembayarannya kita itu COD. Jadi kalau COD ngembaliin dananya itu gimana, Kak? Teman-teman, kalau di TikTok Shop itu kita dapat memilih metode pembayarannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu bisa transfer bank apa aja bisa. Terus yang kedua di aplikasi OVO. Nah, yang ketiga itu di aplikasi Dana. Nah, kita bisa pilih ketiga metode ini walaupun kita itu pembayarannya COD. Ada yang tanya lagi nih, Kak aku belum ada bank atau aku nggak punya ATM gitu. Gimana tuh kalau metode pembayarannya? Nah teman-teman bisa ya download di Play Store aplikasi Dana ataupun aplikasi OVO, itu gampang banget. Terus habis itu kalaupun di HP-nya memorinya penuh atau nggak cukup, misalkan seperti itu, kalian juga bisa pinjam nomor rekeningnya, boleh orang tua ataupun saudara terdekat. Terus yang pertanyaan kedua itu maksimal dana cair itu berapa hari? Kalau di TikTok sendiri aku udah baca itu pencairan dana refund itu maksimal 5 sampai 7 hari ya teman-teman. Jadi ditunggu aja, sabar. Tapi kalau punya aku kemarin itu ketika udah ada notif dana diterbitkan, terus aku cek dana aku itu udah ada beberapa yang udah ada notif dana diterbitkan tapi masih belum masuk, itu ditunggu aja ya teman-teman. Mungkin saja di TikToknya itu dulu waktu aku itu masih belum banyak yang mengajukan refund, tapi sekarang itu udah banyak gitu loh yang mengajukan refund. Jadi tunggu aja, pokoknya maksimal 5 sampai 7 hari. Nah, kalau tetap nggak ada yang masuk itu kalian bisa tanyakan langsung ke pihak TikToknya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu jika sellernya itu tidak ada respon. Jadi teman-teman aja, pokoknya kalau kalian udah punya bukti, udah emang benar-benar produk yang kalian dapatkan itu entah kurang ataupun rusak dan kalian udah punya bukti, kalian nggak usah takut kalau sellernya tidak merespon, karena si TikTok Shopnya ini punya kebijakan kalau tidak ada respon atau tidak ada penerimaan dari sellernya dan itu udah kebukti salah ataupun kurang, si TikTok Shopnya itu bakal menerima secara otomatis jika produk yang kalian dapatkan itu terbukti emang rusak ataupun kurang seperti punya aku kemarin. Nah, oke teman-teman, akhirnya selesai juga penjelasan aku untuk mengenai pengembalian barang ataupun dana di TikTok Shop. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, semoga videoku ini bisa membantu kalian. Oh ya, buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa untuk like, terus subscribe, komen di bawah kalau masih ada yang bingung. Dan kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian bisa sebarkan di semua media sosial kalian. Dan sampai sini dulu, kita ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.